Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartul ardu binuri syamsika abadan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadini ala niyatin syalihah Ridhi Allah ta'ala Bisawti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakat mata Fatihah sing saya mboten cobi walad itu walad ya. Walad. Cek. Walad ditarik ya walad zo nang kene. Walad dzallin. Tone ping 5 walad dzallin. Itu walad ya. Yang kepenakan walad. Khairil maghdubi alaihim walad ditarik walad dzallin. Pelajari itu ya. Penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli walidayya walil mu'minina amin. Itu pun masih belum sempurna karena belajar Fatihah itu minimal 2 bulan. Fatihah penting gue ngemben dina tinggo 2 bulan baru bener. Jenengan kursus sama orang yang tartil, yang tajwidnya bener, yang baca Qur'annya bener. Fatihah ya penting ya. Aku juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallu faqul hasbiya la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan ini atas anugerah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis ini, majelis yang insyaallah diridhai Allah, diridhai Allah dan disenangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada kesempatan ini marilah kita membaca tahmid sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat sembat. Teman membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam bagi kita haturkan selalu kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya diharuskan atau diwajibkan ataupun diafdolkan, dilebih baikkan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dikenal sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita dekat kelak di akhirat. Karena memperbanyak sholawat kita akan dekat kepada Rasulullah dan kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kita mulai kitab Adabul Alim wal Muta'alim ila hadrati khususan ke hadrat Syekh Ya Haji Hasyim Asy'ari wal barakati wabil karamati. Sallallahu al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Alladzina alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, langsung mawon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan orang yang mempelajarinya seperti ini, dari ini Nabi mengumpulkan antara dua jari telunjuk. Jari yang berdampingan merupakan dua jari yang saling bersekutu menapa? Bersahabat ya. Jadi tiang sing mempelajari ilmu dan mengajarkan itu seperti sekutu. Pro berarti bersekutu, saling mendukung. Jari yang berdampingan merupakan dua jari yang saling bersekutu dalam hal pahala. Dan tidak ada satupun kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah proses belajar mengajar. Jadi kebaikan di dunia ini yang paling baik yaitu antara belajar dan mengajar. Kayak nang sekolahan jenengan ya, tang pondok, tang sekolahan kan saling belajar mengajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Itu kebaikan yang tidak ada yang lain di kalangan seluruh manusia. Tidak ada satupun kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah proses. Karena orang yang belajar, karena orang yang mengaji istilahnya, orang yang memperdalam ilmu itu lakune, dalam arti jenengan misalnya belajar cara nyupir, kan bener kok nyupirnya bener ya. Tapi nek kan ora belajar kan senggayangan ngetan nabrak bahaya, nak film nggih. Alur ngidul, tapi nek wis belajar dadi bener, nyupire bener. Sama saja kita belajar Al-Fatihah, belajar wudu, belajar sholat, belajar tauhid dan yang lainnya. Kalau udah bener, kita tingkah lakunya atau akhlaknya atau kebaikan kita juga baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau pelajar dan pengajar dan pelajar. Pengajar berarti guru dan pelajar adalah yang belajar. Atau pendengar atau pecinta terhadap ilmu pengetahuan. Jenengan dengarna tiang lagi ngaji wirengke. Jenengan nang YouTube ora apa-apa ngaji, tapi harus punya guru batin jasyad yang sehadapan kayak gini. Namanya guru dohir. Nang YouTube kena yang baik-baik diambil hikmahnya, ambil ilmunya, daripada YouTubean gimana orang anak maknanya, orang anak hikmah. Dan nanti kebaikannya percuma. Jadi medsos itu bisa digunakan yang paling baik untuk berdakwah. TV juga, nonton TV, mari Allah Akbar, nonton sinetron, masya Allah. Aku ngomong kayak gini, aku nyung jarang, alhamdulillah. Bojoku istilahnya memakai batin, naik nonton TV, naik yang pekelara. Maghrib itu paling penting. Tapi kalau nonton maghrib pas lagi aja, dengerin adzan nggak apa-apa. Ataupun qiraatul Quran ya, murotal kayak nang Quran kan nang TV kan ada atau di YouTube boleh. Orang itu apa yang kita ingin pikirkan atau di hati kita. Asal pikirannya jenengan kok dolanan kim nang pikirannya ki atau ini dolanan kim. Ya aku nggak bilang saya atau apik. Namun ketika kita selalu berhadapan seperti itu, keinginan kita nanti kita nggak sambung, dalam arti sambung kebaikan kita selalu nol. Ya. Yang baik-baik saja. Dengerin ceramah di YouTube boleh, di TV atau yang lain. Kalau kita lagi lihat dangdut atau organ atau yang lain, imbangi yang lain, ilmu agama yang banyak. Karena aku ngomong seperti ini, bicara seperti ini, saya juga menjalankan seperti itu. Facebook saya gunakan untuk dagang sama untuk dakwah. Kalau ada yang membuli istilahnya nggak suka, biarin, nggak masalah. Namanya orang
Kita tujuannya Allah dan Rasulullah, bukan manusia. Manusia ini hanya lantaran dan sebagai pelajar, saya jadi pengajar gitu. Sama-sama belajar sebenarnya. Bukan berarti saya harus menjadi guru, bukan. Saling belajar. Penting ya. Schedule. Bangun pagi, sholat subuh. Setelah sholat subuh zikir. Biasanya ngantuk turun meneh ora apa-apa, aktivitas. Sing penting aja pagi nyekel HP, sing digoleki HP biasanya kayak gitu ya. Sing dideleng enggak ada manfaatnya, itu kelak di akhirat juga dihisab. Maneman, Mbok? Iya. Download hadro, selawatan enggak apa-apa. Aku bicara seperti ini karena saya juga menjalankan seperti itu. Ada guru mulia mengajarkan seperti itu. Guru mulia Habib Umar bin Hafiz itu selalu gunakanlah TV, medsos semuanya dalam untuk berdakwah ataupun untuk syiar, bukan untuk bermain-main yang berlebihan, karena kita kelak di akhirat dihisab. Aki ilmune be minim malah ndelenge sing kurang baik terus misalnya nggih, ampun. Rasulullah SAW bersabda, pelajari ilmu pengetahuan dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia lainnya. Jenengan kali kula mun gada ilmu, cara membaca bismillah yang benar misalnya, ajarkan. Wudu yang benar ajarkan. Salat yang benar ajarkan. Terutama yang saudara kita kalau mau, biasanya kalau sama saudara itu biasanya ada gengsi, ada ego. Nah kalau saling menerima, nah jenengan kali mbapur misalnya orang gengsi orang apa mbapur ngajari kamu ngajar Quran karena mbapur wis tahu katam. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian semua melihat taman-taman surga maka singgahlah dengan tenang. Kemudian katakanlah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah majelis zikir. Majelis zikir, majelis misalnya sing digunakan untuk mempelajari ilmu, mendiskusikan ilmu, dan juga untuk berzikir. Dari awal kan kita udah zikir, doa ya kan, doa terus syahadat, istighfar, sholawat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah itu belajar pidato. Setelah itu belajar ngaji, pidato ya latihan. Nanti sering latihan ngomong di depan, nanti jenengan bisa. Lama-lama bisa. Saya aja dulu waktu ngaji mondok belum pernah belajar pidato. Tapi saya ngamati di YouTube para kiai-kiai ceramah kayak gitu, kita pelajari. Nanti lama-lama kita akan bisa belajar berbicara di depan umum tanpa delik dan menguasai panggung. Dan tujuan kita utamanya jangan agar orang lain memperhatikan kita, tapi tujuan kita adalah Allah dan Rasulullah. Kalau kepengin manusia itu memperhatikan kita, nang jenengan berisik nanya toko mai. Maka terus niku jenengan berisik wae aku lagi maca ngaji jenengan berisik wae, tapi nek biar ngaji sebaiknya orang diomongi nggak dibilangin ya tetap dengerin, nggak usah berisik gitu ya. Tapi tujuanku utamanya Allah dan Rasulullah. Jenengan kur hanya wasilah lantaran sebagai sarana dakwahku, sebagai sarana belajar mengajar, saling belajar, bukan berarti saya menggurui jenengan. Terus niku nggih saling belajar. Imam Atta berkata, yang dimaksud taman surga itu adalah majelis-majelis yang digunakan untuk membahas masalah halal dan haram, bagaimana cara engkau melakukan jual beli, bagaimana cara engkau melakukan sholat, bagaimana cara engkau mengeluarkan zakat, bagaimana cara engkau melakukan ibadah haji yang sempurna, bagaimana cara engkau melakukan pernikahan, bagaimana engkau mencerai istri dan lain sebagainya. Jadi semuanya ada ilmunya, jual beli yang benar, yang jujur. Istilah sayur misalnya, jual sayur saya rada mampu ini orang mandan mampu aja. Mboten usah dibeli ya.
enak jebule mampu kayak ora jujur. Terus malih cara melakukan sholat yang benar, cara zakat. Zakat kan ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat mal nanti kalau kita udah nisab dagang modal 100 juta. Selama 1 tahun kita punya keuntungan 100 juta. Yang 100 itu dikalikan 25.000. 100 kali 25.000 berarti berapa? 2,5 juta, 2.500.000 harus keluar setahun. Terus niku nggih. Terus ilmu lagi cara ibadah haji. Ibadah haji kan larang nggih. Mengkaji ibadah haji. Harus niat. Nanti kalau ketika kita diberi kelebihan akan daftar haji. Semoga bisa berangkat haji. Terus ilmu pernikahan, cara nikah kepriwe, cara adab-adabe, berkumpul nanti kelak deh pas waktu pernikahan malam pertama, ada semuanya, ada dongan. Terus mali cara mencerna istri misalnya dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah ahli ilmu. Kanjeng Nabi ngendika pian tiang-tiang niku dados tiang sing ahli ilmu. Mumpung sinom kaya jenengan belajar ngaji sing tekun. Semoga dadi tiang sing alim, ilmune dimanfaataken kangge piyambak, kangge keluarga, kangge masyarakat. Terus niku nggih sareng-sareng kula hanya bisa nasihati karena kula nggih tetep masih belajar. Karena orang dianggap alim itu orang yang selalu tetap ngaji. Ketika kita udah nggak ngaji kok dianggap alim, itu termasuk orang bodoh. Terus niku nggih. Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta karya-karya para ulama. Karya ulama mungkin nggih. Karya ulama niki ditimbang ben dipelajari nang wong istilah tiang-tiang orang-orang mempelajarinya berjuta-juta orang luar biasa kan. Dan orang-orang yang mati syahid, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada faham dalam ilmu fikih agama, karena sesungguhnya satu orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih itu lebih berat dari setan daripada 1.000 orang yang bagi setan daripada 1.000 orang ahli ibadah tanpa ilmu fikih. Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama. Jadi karena Allah disembah karena mempelajari ilmu fikih. Dan setan itu lebih berat nggoda tiyang sing ahli ilmu fikih satu daripada wong sing ahli ibadah tapi bodoh. Ahli ibadah misalnya ya. Ahli ibadah berarti ya misalnya ibadah sholat ini itu zakat ataupun, tapi orang nggo ilmu. Gue setan nggoda saking gampangnya walaupun sewu. Tapi satu orang yang ahli ilmu fikih, alim, setan goda itu sangat susah, siji dibanding sewu. Rasulullah SAW bersabda ada 3 orang yang bisa mensyafati di hari kiamat yaitu para nabi, ulama, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mati syahid. Diriwayatkan bahwa pada hari kiamat para ulama berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Al-Qadhi Husain dalam kitab Al-Taliqat yang pertama menukil sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama maka kesalahan-kesalahannya tidak akan dicatat selama hidupnya. Kita tahu ini ya, orang apa tidak? Iya tuh ini. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa sholat di belakang orang alim seakan sholat di belakang Nabi, dan siapa yang sholat di belakang Nabi maka dosa pun diampuni. Ini kemarin sudah. Terus tiang nek wong mencintai kan, anak gambar para ulama disenangi jenengan para wong alim sholat. Gue kesalahan-kesalahan selama hidup di hapus, tidak akan dicatat. Seneng tok wong alim. Niki pun dari piye niku.
Ya kan benar kan kemarin ide ini. Oh ini tekukan yang kayaknya. Ya. Tambahna. Imal Waqi berkata seorang laki-laki tidak akan dikatakan orang alim sehingga ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengarkan orang yang sebanding dengannya dan mau mendengarkan orang yang lebih muda darinya. Jenengan ketika dinasihati sama orang yang lebih tua manut, dalam hati manut menghormati, sama yang seangkatan mengikuti asal nasihat baik, sama yang lebih di bawahnya anak kecil kita mengikuti, yang penting ilmu itu benar. Tambahkan Sofyan Al-Sauri berkata keajaiban-keajaiban itu merata ada di mana-mana pada akhir zaman seperti sekarang ini. Yang lebih merata lagi bencana yang menimpa manusia banyak, sedangkan musibah masalah keagamaan sekarang ini lebih banyak lagi. Bencana manusia banyak, bencana masalah keagamaan banyak. Bencana itu merupakan peristiwa yang besar, namun kematian para ulama merupakan peristiwa yang lebih besar. Sesungguhnya hidup orang alim itu adalah rahmat bagi umat, sedangkan kematiannya agama Islam menyebabkan suatu yang cacat atau keretakan. Jadi enten yang alim satu sebagai pengayom umat, pada itu lebih peristiwa yang sangat besar itu. Peristiwa sing cara bencana sing besar. Matine tiang alim niku, sedane tiang alim itu bencana yang besar. Jadi anak kiai ya alim ya meninggal, dewek sebagai umatnya ada bencana. Terus niku nggih. Walau alam bisawab. Masuk lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.